Teman-teman, seperti biasa hari ini kita belajar bareng lagi. Wah, ya ayo, halo coy. Baru ya tanya. Enggak, memang banyak sebetulnya si fitur-fitur suaranya di TikTok ini sendiri ya. Oh banyak ya. Banyak. Aduh, tarang ngulik, Oke lah. Oke. Sip Kang. Oke. Saya pagi hari ini dapat satu feed bagus banget Kang untuk Oke. kita simak gitu ya. Jadi ada satu feed di mana saya dapat dari Big Alpha ID. Big Alpha ID nih ya. Judulnya bagus deh Kang. Big Alpha ID itu apa? Big Alpha ID itu salah satu apa ya kayak account lah ya, account berita gitulah, Oh, Kang. oke, oke, oke. Jadi yang kayak volkatif gitu, yang kayak yang intinya isinya tentang berita aja gitu ya. Nah, judul dari Big Alpha ID ini, judulnya adalah Paradoks Indonesia. Wow. Judulnya religius tapi nakal, Kang. Oke. Nah, ini menarik nih. Religius tapi nakal, oke. Nah, dikit ya, kita ulas dulu dikit ya. Kita aja ulas aja. Dikit, sebelum nanti teman-teman naik-naik. Oke, jadi Big Alpha ID mengambil beberapa data yang sangat menarik bahwa udah tahu belum kalau Indonesia adalah salah satu negara paling religius di dunia. Oke. Jadi itu kalau nggak salah urutan kedua apa ketiga gitu. Pokoknya Indonesia negara paling religius. Majalah CEO World dan Global Business Policy mengadakan sebuah riset yang mengukur tingkat religiusitas dari 148 negara. Dari hasilnya, Indonesia ternyata ada di posisi 7 dengan nilai 98,7. Oh, 7 Kang, bukan 3, ke-7 ternyata. Setuju ya. Nah, jadi negara yang paling religius di dunia ini nomor 1 Somalia, nomor 2 Nigeria, nomor 3 Bangladesh, Ethiopia, Yaman, Malawi, baru Indonesia. Oke. Gitu ya. Nah, itu negara-negara yang paling religius. Bahkan riset dari Pew Global Attitude Survey juga menyebutkan kalau Indonesia ada di peringkat kedua menganggap bahwa agama adalah faktor yang penting dalam hidup mereka. Oh, yang kedua tuh maksudnya gini. Kalau Menganggap ditanya bahwa agama itu gitu. penting gitu ya. Penting. Agama itu penting gitu. Jadi nomor 1 tuh Ethiopia, nomor 2 Indonesia. Skornya 98 dan 93 gitu. Oke, nah tapi dengan tingkat religiusitas yang tinggi bukan berarti Indonesia baik-baik saja. Nih ya kata si Big Alpha. Ada beberapa paradoks yang terjadi meskipun kita adalah salah satu negara paling religius di dunia. Nomor 1 menarik nih Kang. Ini nggak ngomongin benar salah ya, ini mah saya ngomongin data aja. Di tahun 2018, ECPAT, saya nggak tahu gimana cara bacanya ya, tapi ini pasti singkatan gitu. Indonesia pernah menyatakan bahwa survei situs XXX di tahun 2015 dan 2016 menyatakan bahwa Indonesia adalah pengakses situs dewasa nomor 2 di dunia. Wah, gila ya. Mungkin itu termasuk saya itu ya. Bukan Anda aja, saya juga Oh sih iya, gitu. bukan saya aja ya. Anda religius nggak orangnya? Aku padahal religius banget. Dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah, qadarullah aku tuh ya. Iya, tapi malam ngeklik lihat ya gitu deh ya. Bener, aduh. Ya, itu fakta berikutnya. Yang kedua, tidak sopan di internet, Kang. Oke, wah bener ya. Microsoft melalui Digital Civility Index-nya di tahun 2020 pernah mengukur bagaimana tingkat keberadaban netizen di 32 negara. Wah, gila ya. Hasilnya, Indonesia hanya menempati peringkat 29 dari 32. Bener. 29, 30, 31, 32. Berarti 4 ke bawah dari bawah ya. Oh, 4 dari bawah. Indonesia pun menjadi negara dengan nilai terendah alias paling tidak sopan di Asia. Ajaib ya. Artinya, netizen Indonesia sangat rentan untuk melakukan cyberbullying, menyebarkan ujaran kebencian, hoax, trolling, pelecehan kepada kaum marginal. Tapi memang saya kan tukang observe di setiap komen-komenan gitu ayah, komen-komenan tiap orang. Kan kalau orang-orang Arab itu dia tuh kalau mukbang itu kan suka yang makan kebuli sama satu kambing gitu ayah. Itu pasti ada yang komen kayak gini. Anda tidak ingat saudara Anda yang di Palestina. Apa maksudnya? Itu kan dia lagi mukbang gitu kan.
lagi mukbang, dia tuh lagi tutorial, bukan tutorial, lagi review makanan di sana, pasti ada itu gitu. Ya itu Tiga. salah satunya yang tidak sopan kan, nggak jelas, ngapain komen Iya. kayak gitu gitu. Tiga ya. Tingkat korupsi yang tinggi. Ini mah nggak usah disebutin sih ya. Oke. Tapi ada data nih. Di tahun 2022, nilai Corruption Perception Index atau CPI negara tercinta kita adalah 34/100 atau turun 4 poin dari 2021. Ini menempatkan Indonesia di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei. 110 dari 180, 10 di atas, 10 paling bawah berarti. Oke. Dengan nilai ini, berarti Indonesia hanya berhasil naik 2 poin dari nilai kita pada survei yang sama di tahun 2012. Jadi cuma naik 32 poin dari 32 ke 34. Jadi religiusitasnya paling tinggi salah satunya, tapi tingkat korupsi juga paling tinggi. Tinggi, oke. Nah, ini yang terakhir, Kang. Ini data terbaru nih. Yang terakhir adalah Indonesia juga merupakan negara dengan pemain judi online terbanyak di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 200.000 pemain judi online, jauh melampaui Kamboja di posisi kedua dengan 26.000 pemain. Jadi nomor 1 Indonesia 200.000 pemain, nomor 2 Kamboja 26.000. Dari 26.000 ke 200.000. Itu tuh grafiknya, yang satu panjang banget, yang satu rada pondok sedikit, rada pendek sedikit. Artinya apa? Memang judol jadi sesuatu hal yang judol menjadi sesuatu hal yang paling tinggi tingkatnya di Indonesia, Kang. Wah, tepuk tangan ya. Iya. Sekian sekilas info tentang paradoks religius tapi nakal. Bagus nih, Kang. Ngeri ya, tuh ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini bukan negaranya ya, tapi ya orang-orang yang ada di negara tersebut ya yang disurvei gitu kan. Waduh. Ya ini kan kita ngomongin kan balik lagi ya, bukan mau gimana-gimana, bukan. Tapi kan juga supaya kita ngeh gitu, bahwa kalau dikaitkan antara religiusitas dengan moral, let's say ya, salah satunya juga saya pernah baca bahwa yang peduli terhadap lingkungan hidupnya tuh nggak bagus-bagus amat, Kang. Benar. Jadi kalau kita bicara religius itu kan percaya sama Tuhan, anggap begitu. Sama yang nggak kelihatan sangat gimana banget, sama yang kelihatan justru malah nggak peduli gitu kira-kira. Benar banget. Jadi, itu sih. Aduh, entah apa ya ini tuh sebetulnya kebanyakan apa gitu ya, kenapa bisa kayak gini gitu ya. Ya itu. Nah, itu menarik sih. Nah, jadi maksud saya adalah ya religiusitas tidak berbanding lurus dengan moralitas gitu, Kang. Betul. Itu sih intinya. Dan ini kan nggak ngomongin agama ya, bukan. Ini mah ngomongin religiusitasnya sih gitu. Betul. Tapi yang mayoritas agama Islam sih gitu. Betul. Gitu. Ya jadi ya sekali lagi ini data yang kan kita juga penting untuk ini ya, Kang ya, penting untuk menelaah gitu. Benar. Kenapa gitu dan ada apa, dan kira-kira kan kalau ada akalnya kan pasti apa nih yang harus kita lakukan untuk melakukan sebuah perbaikan gitu, Kang. Benar. Itu sih intinya ke sana. Ya intinya mah penegakan dari orang yang ulil amri itu gitu kan ya. Sebetulnya ya dari atas juga ya perlu gimana ya? Iya, ya begitu. Dari atas dulu gitu ya, dari atas yang masih saling sikut ya gimana gitu, sulit. Apalagi ke bawah gitu. Tapi itu kan ya, opening kita hari ini, Kang. Opening kita hari ini kita semuanya berarti tidak bermoral ya. Religius ya oke gitu ya. Oke lah. Oke teman-teman ya, thank you banget nih ya hari ini menyadarkan kita bahwa ayo mari sama-sama ya teman-teman ya, kita belajar kesadaran ini penting. Setidaknya ya kita sadar terhadap diri sendiri, keluarga, dan sekitar tetangga kita itu aja dulu ya ayah. Tapi gini, Kang, ini komen-komen menarik nih ya. Kita ulang-ulang. Yuk mulai melihat bukan siapa yang salah, tapi apa yang salah, itu yang penting, Kang. Itu. Intinya diri kita semuanya yang harus lebih sadar ya, karena kalau salah satu ada yang sadar, otomatis vibrasinya akan sadar ke keluarganya,
ke lingkungannya dan sekitarnya. Tapi kalau mayoritas yang nggak sadarnya banyak, ya otomatis ya itu tadi gitu, surveinya membuktikan ya seperti tadi ya. Ya intinya mah ya tingkat kesadarannya ini yang masih kurang, ya itu lah ya teman-teman ya. Jangan menyalahkan penegak hukum, presiden atau siapapun itu ya. Karena ya tetap diri kita masing-masing gitu ayah yang perlu kita bangkitkan ya kesadarannya ya. Oke teman-teman ya. Ya, Siap, kita langsung angkat-angkat aja ya. langsung Kang. Langsung ya. Ini baru bagus, termasuk saya yang goblok cenah. Hah? Ini ada termasuk saya yang goblok cenah. Ya betul itu. Ya, kita sama-sama menyadari gitu ya. Kita barengan gitu. Kan ya tadi balik lagi ya, gotong royong lah, nggak ada cara lain gitu. Betul. Gak ada cara lain selain gotong royong teman-teman ya. Pagi. Pagi, assalamualaikum. Salam. Wah, Kak Selena, terima kasih. Gemes, thank you banget. Wow. Aduh, tiap hari makan ikan, aduh. Pepes paus ya, Kang. Alhamdulillah. Kak Selena, makasih loh ya. Kalena, Kamaya, Makasih. thank you banget ya. Iya, aduh, makasih. Nenden tuh ada ya. Kan Nenden baru hadir lagi nih. Halo, dengan siapa di mana ini? Sebentar, Mm-mm. Silakan Bu. dengan Ibu Neni Silakan, Oh, Ibu Neni di mana, Bu? Di mana Bu? Sama-sama. Oke. di Medan. Ya. Di Medan. Nih Bu Neni, silakan Bu. Baru pertama kali ya naik ya? Iya, deg-degan ini kayaknya. Oh, Nah, udah deg-degan kayaknya lagi. Gimana, Bu? Deg-degannya agak meningkat. Oke. Gimana, Bu Neni? Sering nonton? sering nonton kan? Belakangan sering. Oke. Terus? Eh, Gimana? ini mau cerita dulu, mau sharing. Ya. Yang pertama, terima kasih Kang Anjrit. Sama-sama Bu. Karena kemarin kan bisa sampai ke sini itu melalui Kang Anjrit ya. Saya DM gitu kan. Oh, Ibu yang mana Bu? Yang mana? Yang ini? Yang DM-nya tuh kayak gimana gitu, soalnya banyak yang DM. Saya Iya. tuh selalu ngebalesin DM satu-satu, saya tuh. Kalau lagi gabut, kalau lagi nunggu apa, karena saya mah gak bisa diem sebetulnya orangnya. Lihat-lihat gitu. Ya kan awalnya saya nonton rest area di YouTube gitu kan. Oh, jadi dari YouTube. Kapan awal-awal nonton rest area? Kapan, Bu Neni? Awal-awal kira-kira sebulan yang lalu masih. Oh, oke. Cuman sebelum ke rest area udah kenalnya sama Kang Abu dulu gitu kan. Nah, kenal sama Kang Abu kira-kira udah hampir setahun gitu kan. Nggak kenal ya, tahu aja tahu. Gitu kan. Nah, itu kalau malam itu kan suami saya itu sering nonton gitu kan. Itu di dapur, biasanya ngawani saya di dapur gitu. Jadi saya sambil masak gitu, sambil dengar, lama-lama penasaran, siapa itu Mas? Saya bilang gitu kan. Ini Abu Marlo katanya gitu kan. Nah, terus sambil saya dengar, saya simak gitu kan. Kok nyambung gitu. Jadi kan nyambung kan, kayaknya nggak semua orang bisa ini ya, bisa nerima apa yang disampaikan oleh Kang Abu gitu kan. Jadi semenjak itu seringlah bareng sama suami dengar kajian-kajian Kang Abu gitu kan. Nah, dari itu jadi dari sejak sering mengikuti kajian Kang Abu itu adalah perubahan ya di dalam diri kita masing-masing itu. Nah, diri saya, diri suami gitu kan. Ini kan perjalanan jiwa ya. Jadi kalau dulu mungkin suka yang namanya merajuk-merajuk gitu, entah karena hal apa gitu kan, suka gara-gara sedikit terus misalnya terus diem-dieman gitu. Nah, sekarang itu nggak gitu lagi kan gitu kan. Oke. Kalau ada hal-hal yang kita
mungkin nggak bisa terima gitu kan. Kan namanya kita juga apa ya mau ngomongnya agak sungkan sih, manusia gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa nerima kok ini gini gitu kan. Tapi kembali karena kita udah sama-sama ini ya, mungkin tingkat kesadarannya itu udah hampir selevel gitu ya kan. Jadi nggak boleh gini kan, kita memang harus bisa menerima kan gitu ya kan. Betul. Jadi ya kembali lagi nggak boleh banyak komplain dalam hidup ini kan gitu. Wah, keren. Betul. Keren. Iya, nggak boleh banyak komplain walaupun kita banyak keinginan, tapi kan kenyataannya seperti ini gitu. Nah itu sharing saya lah ya Kang. Ada yang kedua, ada yang mau saya tanyakan gitu. Ya. Ini mengenai adik saya. Adik saya itu laki-laki. Kalau usia sudah di atas 40 ya. Jadi kita semua udah berumah tangga gitu. Cuman adik saya ini punya kepribadian atau apa ya namanya, itu orangnya dari dulu memang dia itu orangnya emosinya tinggi gitu. Suka gampang marah gitu. Udah gitu kalau kita nasihati, mau siapapun, mau orang tua, mau siapa gitu, susah nerimanya, taunya marah-marah gitu. Sampai sekarang udah punya anak juga seperti itu, ke keluarganya seperti itu gitu. Jadi kita itu memang sampai hari ini hubungan hubungan persaudaraan itu tidak baik gitu. Karena apa? Faktor utamanya dia itu orangnya susah diajak komunikasi gitu kan. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, dia itu ujung-ujungnya udah tahu marah aja gitu. Nah itu gimana ya Kang? Kita kan ingin memperbaiki hubungan gitu ya. Cuman kalau saya sih orangnya, kalau dia saya kalau berjumpa dia itu ya saya tegur gitu kan. Kadang-kadang dia nggak mau balas, ya sudah kan gitu kan. Kalau kadang-kadang dia nampak saya seperti orang nggak kenal, ya udah saya biarin gitu sih. Kalau saya seperti itu gitu. Cuman apakah ada cara untuk memperbaiki itu gitu? Gimana caranya? Itu kan. Terima kasih Kang. Makasih. Pertama tepuk tangan dulu dong buat Bu Neni. Bu Neni makasih. Semoga senantiasa bermanfaat, dan yang paling terpenting juga kita terus belajar bersama ya. Salam juga buat suaminya Bu. Terima kasih. Nah, gini Bu. Ada 3 poin yang sering kita ulang-ulang di pembahasan rest area. Yang pertama ada yang namanya lingkar pengaruh, Bu. Itu 1. Yang kedua, lingkar peduli. Yang ketiga, lingkar perhatian namanya. Saya bisa memengaruhi langsung, atau saya hanya bisa memberikan perhatian, atau saya cuma peduli. Karena kalau saya bisa memberikan perhatian, belum tentu saya bisa memengaruhi langsung. Pertanyaannya adalah, mari kita concern atau mari kita fokus kepada apa yang bisa aku pengaruhi langsung. Karena kalau orang lain, kita cuman bisa peduli, kita cuman bisa melakukan perhatian, tapi nggak bisa merubah, betul nggak Bu? Nah, jadi sepengen-pengennya kita, semau-maunya kita menjaga silaturahim lah, dia gimana apa dan lain-lain, itu sesuatu hal yang sudah di luar dari lingkar pengaruh kita gitu. Artinya apa yang kita lakukan ketika kita selalu misalnya ya, selalu kita yang bisa mengontrol respon kita misalnya. Selalu kita yang bisa mengontrol ucapan kita gitu misalnya. Selalu kita bisa apapun gitu, itu yang bisa kita lakukan gitu Bu. Jadi di luar lingkar pengaruh nggak ada yang bisa kita lakukan, dan bukan tugas ibu juga untuk merubah siapa-siapa, bukan tugas kita juga untuk merubah siapa-siapa. Tapi poinnya adalah sesaat kita memberikan sebuah respon itu yang akan jauh memengaruhi daripada kata-kata, wejangan, atau ceramah yang sering saya bilang. Jadi kata kuncinya adalah balik Bu, nggak ada kekuasaan dan tanggung jawab kita untuk merubah siapapun, tapi bagaimana kita selalu melakukan yang namanya lingkar pengaruh yang nomor 1 gitu. Saya rasa gitu Bu. Iya, memang sih ya kita sih pengennya semua baik-baik aja kan gitu kan. Komunikasi kita bisa baik gitu. Cuman kalau saya pribadi memang sih sudah sampai ya itu ujung-ujungnya sih ya dia sendiri kan gitu kan. Dia mau berubah atau enggak ya urusan dia sendiri kan gitu juga sih. Cuman kadang-kadang kan kita ada rasa gini ya Kang,
nggak enak gitu. Kadang kita seperti misalnya di saat Idul Fitri gitu kan, kita kan ngumpul semua tuh keluarga gitu kan. Ya. Nah, nanti dia sendiri tuh yang beda. Kadang dia nggak mau datang, nanti datang pun dengan wajah yang nggak enak kan gitu. Memang kembali ke perasaan masing-masing sih memang gitu. Berharap-harap sih ya kita semua belajar ya Betul. dari apa namanya kami ya anggota keluarga yang lain itu semua begini, ya udah dia masih seperti itu, biarkan saja gitu ya. Cuman kita ya kami ini berusaha jangan apa ya, ya kalaupun dia lagi emosi jangan dibalas, berusaha seperti itu memang sih sampai hari ini gitu. Betul. Dan yang paling penting Bu, mungkin perlu komunikasi dan ada sesuatu yang dia butuhkan tapi kita nggak tahu misalnya. Ada sesuatu yang ingin disampaikan tapi kita nggak tahu gitu misalnya. Dan mungkin dia perlu siapapun yang bisa diajak ngobrol dan mau dengar dan mau mengerti misalnya gitu. Dan itu banyak sekali kan. Jadi saya rasa yang paling terpenting adalah membuka pintu komunikasi dan selebihnya mau responnya gimana, mau apa dan lain-lain itu udah bukan sesuatu hal yang di luar lah ya. Lingkar pengaruh kita gitu, itu udah bukan urusan kita sih gitu. Itu sih Bu. Iya Kang. Oke Kang, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih banyak. Yang paling penting Bu, jangan sampai kejadian itu membuat Ibu resah, khawatir, cemas, takut gitu. Betul. Jangan. Iya. Biasa aja, Bu. Karena siapa tahu beliau perlu ke psikiater, ke psikolog, kan kita nggak tahu ya. Betul. Gitu. Nah makanya membuka komunikasi untuk saling mengenal dan mengerti tanpa menilai itu penting sih, saya rasa. Memang beberapa tahun yang lalu saya sempat sampai ke perasaan nggak enak gitu, Kang. Di saat ada sesuatu ya, ada problem gitu sama beliaunya gitu kan. Terus saya kok gini ya, kok aku diginiin gitu. Ada perasaan seperti itu gitu. Tapi itu sudah yang keberapa kali gitu ya. Terus kira-kira 2 tahun yang lalu itu saya sempat di itu di depan dia. Ya saya udah nggak merasa saya ini kakaknya, saya orang yang lebih tua dari dia, udah nggak seperti itu ya, karena dia sanggup menunjuk-nunjuk ke muka saya gitu kan, bilang saya ini setan, seperti itu ya kan. Tapi di situ waktu itu saya berusaha diam gitu. Kalau saya balas mungkin akan terjadi Iya. ya kerusuhan mungkin ya kan. Nah, Betul. Nah, berarti jadi kan gimana sekarang Ibu juga meresponnya itu penting sih. Iya, tapi belum nemu caranya itu, Kang. Belum bisa nyambungnya itu, cari nyambungnya itu belum dapat gitu. Iya, kan perlu proses Bu. Dan jangan diniatkan untuk mau merubah gitu. Tapi intinya adalah bagaimana terus mau membangun komunikasi dan mau mendengar gitu. Ada hal saya rasa yang penting pengen dia ceritain tapi nggak tahu caranya, nggak tahu kemana, atau mungkin sungkan gitu loh Bu. Iya. Oke, Kang, nanti kami berusaha pelan-pelan. Sip. Terima kasih, Makasih Kang. Ibu ya. Terima kasih Kang Anjri dan Sama-sama Bu ya. Terima Makasih. kasih udah berbagi pengalaman di sini. mudah-mudahan semakin kaya Kang Anjri. Bu aja dulu, saya mau udah Bu. Udah cukup ya Kang ya. Ibu aja ya. Alhamdulillah. Bu. Semua yang di live ini mudah-mudahan udah tercukupi. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Wah, gitu ya. Jangan ingin merubah siapapun, tetap ya. Susah Kang, maksudnya ya mau adik lah, mau orang tua, mau ya itu di luar dari lingkar pengaruh kita sih Kang. Betul, betul. Bahkan kita malah gimana ya, malah kita yang capek jadi jatuhnya ya. Kita ingin begini, ingin begitu, ternyata ya memang dianya gak mau seperti itu ya sulit gitu. Sulit. Sulit. Ya, teman-temannya Kang Ajri tadinya mau dibantu gimana kan pengennya cuma satu, aku mau mati syahid aja gitu gimana? Ya. Ya sama saya dimodalin dari dia tuh kan memang bisnis awalnya tuh dari buka rental PS. Terus kan habis sama saya dibeliin tuh alat rental PS, sok silakan jalanin. Ternyata memang nggak jalan gitu. Setelah itu yang lain nggak jalan juga, yang ketiga kali ya saya sadar, maaf ya. Udah sadar gitu. Betul. Ya udah saya biarin, maunya kayak gimana gitu. Kirain tadi mau ngomong saya udah mau modalin cara mati syahid, kirain mau ke situ sih.
Oke, kita lanjut A ya. Ya, lanjut Kang. Coba nih ya. Ini, ini apa nih ya? Family amanah nih ya, nih keren nih family kayak gini nih biasanya di TikTok nih. Masya Allah. Masya Assalamualaikum. Allah, tabarakallah. Kaget aku. Ntar aku pakai jilbab dulu ya. Tunggu. Ini pakai AI nih keren ya. Bentar pakai jilbab sebentar. Kenapa Kang AI gimana? Ada di ini tuh pakai apa gitu, ada lah kalau nggak salah. Buat bikin profil picture gitu? Profil Yes, picture. Ini Dibuka ya, otomatis Ibu. soalnya. Ini dari mana? Dari Palembang sih Siap. kayaknya ya, pempek sih. Iya betul, Palembang. Sebentar Kang. Aduh jadi Family. deg-degan. Family amanah ini udah agensi belum nih? Belum. Kabarin saya dong kalau pengen agensi ini. Assalamualaikum. Nanti bisa saya bikinkan Aku lagi agensi. sakit sebenarnya. Boleh. Aduh. Kemarin juga sempat typing Kang sama Kang Anjrit. Oh gitu. Iya, tapi ya belum direspon sih sebenarnya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Typing atau Kang DM? Abu. Typing aku belum berani DM karena biasanya kalau misalkan konten kreator gede kan suka slow responnya, tapi tadi denger responnya suka balas DM. Ya, DM aja. Saya fallback ya. Assalamualaikum. Udah. Aduh, Saya Masya fallback. Aduh, maaf. Saya unfollow bentar ya. Ini akun Haji Anjrit ini, maaf ya. Hanya memfollow yang subscribe ya. Hanya yang memfollow yang ini ya, yang berlangganan. Kalau ini, maaf ya, saya unfollow Anda ya. Nanti gampang bisa berlangganan. Oke. Aduh, assalamualaikum lah. Apa sih ya Kang Abu? Aku jujur Sama siapa, baru Mbak, namanya? denger Sorry. Kang. Sama siapa di mana ini? Mita dari Palembang Kang. Oke, Mita Palembang. Jadi Gimana Mbak Mita? aku itu baru denger Kang Abu itu dari podcastnya siapa ya, waktu itu aku lihat di TikTok itu bulan November 2024 Kang. Jujur baru banget karena aku November, Desember berarti baru 2 bulan menuju 3 bulan lah ya. iya bener. Jadi selama ini aku lebih ke apa Anan Hataki atau Dokter Aisyah yang lebih suka ya. Lebih Oh, ke Aisyah Dr. Dahlan. Jadi ya aku suka karena sempat waktu itu di Bintaro juga kan yang Kang di Oke. rumilnya beliau ya. Iya. Jadi, Iya. emang Oh, kayak suka suka ke belajar. Jakarta juga berarti? Saya 7 tahun Kang di sana, baru Oh, pulang oke. ke Palembang 2022. Oke. Terus Jadi harapan sih pengen bisa offline sama Kang Abu sama Kang Anjir insya Allah ya. Mau ngapain? Karena paralel Offline. promosi pempek. Ini Ini bercanda. Ustazah. Enggak. Aku kebetulan belajar di psikologi juga. Jadi kebetulan kemarin dengar dokter Rama ya. Iya. Nah, Ah, dokter iya. Rama, jadi aku tertarik. Kenapa? That's why aku ambil jurusan itu karena aku punya problem di internal juga, terutama di ibu ya gitu. Jadi ngedenger kata dokter Rama, kita harus acceptance. Nah, sebelum itu acceptance ini belum ada di diri aku. Aku baru bisa menimbulkan selama 8 tahun untuk menerima sampai detik ini gitu kan. Dan benar setelah kita menerima, saat itu aku belum bisa mengklasifikasikan ya Kang Abu. Nah, setelah dengar dari dokter Rama kemarin, oh alhamdulillah ternyata aku udah di fase ini ya. Nah, tetapi kan kayak kata Kang Abu itu, walaupun aku baru 3 bulan ya mengikuti Kang Abu kerja, ini kan kebetulan aku karena lagi sakit, aku nekatin ikut apa namanya rest area karena kemarin itu detik terakhir banget aku sempat ngajuin, tapi nggak di ini karena udah selesai kan dokter Ramanya. Nah, di ibu tuh aku pengen nimbulin nih acceptance-nya karena itu tadi banyak banget yang dari luar itu faktor eksternal itu yang diterima menjadi apa sih namanya controllingnya dia gitu loh. Jadi kan aku sebagai anak tuh kayak aduh ini kayak mana ya caranya ya, jadi greget sendiri. Jadi ilmu yang kau pelajarin tuh bukan untuk of the all people tapi buat welcome to jungle untuk diriku sendiri dan of the family gitu kan. Jadi Tuh. kenapa aku jadi tertarik buat belajar dan belajar terus gitu loh Kang. Oke. Kayak mana ya Kang kalau bisa aku tuh buat menimbulkan rasa
acceptance di dalam terutama ibu dan all family lah gitu, karena kan tidak bisa merubah orang untuk berpikir seperti aku gitu loh, Pasti, Bang. pasti. Gini, Mbak Mita. Mbak Mita tuh ini apa, bisnis pempek juga? Iya, insya Allah nanti masuk di Alfamart di abis Lebaran ya Kang, insya Allah. Wah, Nanti keren kalau nih. Wah, ada, keren. Keren nih. Bismillah, aku Di Palembangnya di marketing mana? juga nih? soalnya Kang. Pempek Cik Manisnya di mana? Enggak, aku khusus luar pulau Kang. Luar pulau ya. Karena aku Oh, sempet masih ada titiknya di Pamulang kok. Wah, keren, Kemarin keren. 2000. Ini pengusaha saya follow ya, siap. Kang say hello, insya Allah habis Lebaran aku ke sana ya. Boleh Insya Allah, kabar-kabarin mudah-mudahan. aja. Aku juga bakal Wanita ke Palembang cantik, kok. alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin abis Lebaran juga sih. Ada acara juga di Palembang. Ikutan ya Kang. Boleh, nanti Aku dikabarin. coba ikut nanti, insya Allah aku mau ikut online, Oke. offline-nya. Oke, gini Mbak Mita, gini ya. Gini, kalau kita bicara tentang acceptance itu selalu bisa hadir ketika ada pengertian. Itu dulu nomor satu. Iya. Karena tanpa sebuah pengertian, kita akan sulit untuk menerima. Gitu. Nah, Bener. yang selalu saya bilang gini, bahwa runtutannya, contoh aja marah. Kenapa sih kita marah? Marah itu output ketika aku tidak paham, maka aku marah. Sesaat aku lebih paham, nilai marahnya, voltase marahnya pasti turun. Gitu. Nah, jadi kalau boleh pakai persamaan matematika, si yang namanya mengerti itu ada di sini. Nah, bagaimana aku mengerti? Karena aku punya pengetahuan gitu. Jadi ada pengetahuan, ada pengertian sama dengan marah misalnya. Kalau aku banyak tahu, aku banyak mengerti, nilai marahnya pasti turun, gitu kira-kira. Begitupun dengan penerimaan ya. Kalau kita Begitupun- banyak pengetahuan mengerti akan situasi ini ya kita bisa menerima gitu. Yang Nah, jadi betul. masalah kan mindset seorang ibu kan gini, aku tuh ibu dari Nabi aja nyebutin 3 kali. Betul. Iya, Yang betul. Nah, kayak mana kita ini merubah? mindset kamunya yang harus dikasih masukan, maksudnya itu. Oke, sekarang gini Mbak, yang kedua. Ada fakta, ada makna. Dari dulu sampai sekarang faktanya, dia ibu. Betul nggak? Iya. Dan itu nggak bisa kita rubah. Tapi yang bisa kita rubah adalah bagaimana kita melepaskan makna lama dan memberikan makna baru terhadap apapun itu gitu. Iya. Contoh, Betul. kita bisa nggak ngerubah masa lalu? Enggak. Tidak bisa. Tidak bisa merubah secara fakta. Betul. Tapi kalau maknanya bisa saya rubah kapanpun, betul nggak? Benar. Betul. Setuju. Setuju. Nah, berarti pertanyaannya, bagaimana looping antara fakta dan makna dalam apapun, itu adalah tergantung bagaimana kita menempatkan makna di situ gitu. Nah, jadi intinya adalah kalau tadi bicara bahwa mindset apa dan lain-lain, itu udah bukan di lingkar pengaruh kita, itu satu. Berarti yang paling terpenting adalah bagaimana aku belajar untuk memaklumi, belajar juga untuk kadang-kadang menjarak, belajar juga kadang-kadang untuk bisa melakukan self-love, dan itu semua adalah racikan-racikan yang paling tahu adalah diri kita sendiri gitu loh Mbak. Nah, yang paling penting adalah lepaskan dari dogma, stigma, ketakutan, apa dan lain-lain dengan kaitan-kaitan bahwa anak durhaka. Ini biasanya kencang banget nih. Wah, kenceng banget ini ya. Ya, dalam perspektif. Kita tahu negara kita religius banget gitu ya. Sehingga mungkin dikatakan anak durhaka, padahal yang durhaka bisa jadi orang tuanya gitu misalnya. Kan kita nggak tahu gitu. Judgment tanpa sadar gitu loh. Judgment tanpa sadar. Dan kita penting juga dalam internal sendiri. di internal. Dan let's say orang tuanya boomers gitu ya. Misal, baby boomers lah. Kita juga penting menyadari bahwa baby boomers ini terhadap update yang namanya informasi itu minim Minim, betul. gitu. Sehingga dengan update informasi pengetahuan yang minim, pemahaman juga yang minim, akhirnya apa? Perubahan perilakunya juga nggak signifikan gitu. Gitu sih intinya. Nah, jadi Mbak Mita mau nggak mau suka nggak suka sih bahwa terima dulu realitasnya begitu gitu. Dan Alhamdulillah sih. ya. Nah, dan yang paling penting adalah yang bisa kita lakukan adalah responsif, bukan merubah gitu. Gitu. Dan ketika kita bicara dalam konteks responsif, jangan lupa bahwa sorry to say, siapapun anak punya hak untuk bahagia.
Siapapun orang tua juga punya hak untuk bahagia. Dan bukan berarti yang penting anak saya bahagia, orang tuanya enggak bisa. Yang penting orang tua saya bahagia, yang ya sayanya enggak bisa gitu. Jadi kalau sekarang ada bahasa bahwa kalau aku terluka terlalu dalam, boleh jadi penting untuk menjauh sesaat mengeberesin lukanya, kembali dengan kekuatan yang baru gitu loh Mbak. Ya, I see. Itu penting banget sih, gitu. Nah jadi kapan ngegas, kapan ngerem, kapan harus dekat, kapan harus menjauh, kapan harus ngobrol, kapan harus enggak, kapan dan seterusnya, itu semua yang paling tahu kapasitasnya adalah diri kita sih sebenarnya. Tapi dilakukan dengan pengetahuan dan pemahaman gitu. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan dengan pengetahuan dan pemahaman, sesaat menjauh karena benci gitu. Ignorance gitu namanya. Tapi sesaat menjauh, saya sadar bahwa saya perlu healing sesaat, itu namanya embrace gitu. Aku menerima dulu dengan menjauh bukan karena benci, tapi aku perlu sehat dulu gitu. Kadang kita perlu menjarak untuk sehat sih. Betul. Karena kalau kita ada di lingkungan toksik itu berulang-ulang, yang lagi kitanya lagi nggak fit gitu, nah toksisitas itu akan ngeganggu banget gitu. Keikut. Mbak Minta gini lah, ada luka nih, tiap hari di toel gitu, digini-gini lagi, digini-gini, nggak akan sembuh gitu. Betul. Gitu, biarkan dulu lukanya mengering tanpa harus disentuh-sentuh. Artinya, kapan saya punya jarak, kapan saya punya me time, kapan saya penting untuk bicara, itu adalah pilihan gitu. Saya rasa gitu sih, Mbak. Iya, thank you Kang. Aku banyak banget ilmu yang sampai aku catat, walaupun baru 3 bulan sesempatnya kerja, aku sempetin denger live gitu. Karena memang aku suka gitu kan, karena benar-benar positif sekali gitu. Thank you. Ya kalau Insya Allah bisa laminating ya ilmunya ya. Enggak, beneran aku catat loh. Ya. Sampai aku bilang tuh. Wah, keren. Keren, Mbak. Thank you Mbak Mita ya. Nyambung dengan ilmu. Oke, Mbak Mita ya. Thank you. Mbak Mita bisa kayak gini nggak? Assalamualaikum. Bisa kayak gini nggak? Bukan gini. Gini nih. Aku pengen lihat emasnya ada berapa gitu. Allahu Akbar. Nggak ada satu. Oke. Makasih ya. Nggak perlu, nggak boleh gitu pamer. Nggak boleh. Nah, nanti Mbak Mita makasih ya. Assalamualaikum. Nanti kita ketemu di Palembang. Oke, ADM. Oke, Kak Abu ditunggu insya Allah. Dadah. Oke. Assalamualaikum, thank you. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apalagi nih ya, soal orang tua banyak sekali kita terjebak dengan kalau kamu gak nurut omongan orang tua, wah durhaka lah, akan gimana lah, dan gimana lah gitu ya. Nah saya itu salah satu mungkin anak yang durhaka ya. Kalau menurut dogma kalian ya, karena saya tidak nurut sama orang tua. Coba kalau saya nurut waktu itu, kan orang tua tuh ibu saya terutama, udah kerja aja di sini di pabrik waktu itu tuh ya, ngantar-ngantar surat, udah kerja, kamu mau makan apa lagi, mau cari uang di mana? Saya gak nurut. Coba kalau saya nurut, hari ini saya pengantar surat. Untung saya durhaka Ya, itu bagus kalau tadi religius yang nakal, ini adalah durhaka yang menguntungkan kan. Durhaka yang menguntungkan. Kalau saya nurut, hari ini saya tukang antar-antar surat Anda ya. Oke, kita angkat lagi. Siapa? Coba. Aduh. Wah, ada wanita manja nih. Wah, ini manja nih. Manja. Pagi. Pagi, assalamualaikum Kang Abu sama Haji Anjrit. Oke. Waalaikumsalam. Suaranya coba dibuka. Ini. Iya, Buka suara dong. tuh jelas nggak? Apanya? Kameranya dibuka. Jelas. Mau kameranya? Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini Nur di Banyumas, Oke. Purwokerto, Jawa Tengah. Oke, ya Nur, kenapa? Mau curhat boleh nggak? Boleh, silakan.
bentar, Nur. Jadi gini, Kang Abu. Bentar, Nur. Nur di Banyumas. Oke. Status apa nih status? Statusnya sudah janda tapi sudah mati pajak. Bagus. Tar. Jantan mati pajak itu gimana? Nggak ngerti. Pajak. Gimana maksudnya? Ya kalau misalkan kendaraan pajak, kalau kendaraan bayar pajak itu kan 5 tahun. Lah ini udah 10 tahun udah mati pajak udah. Oh gitu, bagus juga. Ini ya, janda mati pajak katanya. Oke, teman-teman nih bisa berteman ya sama Nur ya, silakan. Oke. Gimana Nur? Oke, boleh. Iya. Ya, jadi saya tuh menikah Kang Abu dulu. Nah, terus saya ketemunya sama orang yang apa namanya? Dia KDRT, selingkuh, terus nggak menafkahi dan lain-lain. Ya udah ya itu ya. Lah, terus saya kan sudah jadi janda tuh sendiri. Lah ketemu orang ya dilalah seperti itu lagi, ya dia selingkuh lagi, malah memanfaatkan aja gitu loh. Lah ketemu lagi kayak gitu lagi, ketemu lagi ternyata kayak gitu lagi, ternyata looping gitu loh. Bentar. Nah, setelah kan saya sering tuh lihat Nur. Kang Abu di YouTube. Nur. Ngelag. Bentar. Kamu udah berapa kali terus ketemu? Udah berapa kali kamu? Udah berarti sekitar 4 orang apa 5 orang tuh kayak gitu terus. Baru dekat 2 bulan ketahuan selingkuh. Oke. Maksudnya baru dekat kenal katanya dia mau nikahin. Katanya mau nikahin saya gitu ya. Ternyata ketahuan selingkuh. Bilangnya mau ngelamar, ketahuan lagi gitu loh. Oke. Nah, ternyata karena sering lihat tuh Abu Marlo gitu kan. Terus kan cari nih ya luka batinnya, ternyata pas masih kecil saya itu dulu sama mama itu pernah cerita, nggak pernah didengerin sama sekali, dicuekin gitu loh. Pernah minta sepatu juga nggak dikasih. Ini kenapa ya hari ini urusannya mama ya sama ibu ya hari ini ya? Punya kakakku. Nah, terus ya mungkin ternyata saya itu punya luka batin karena pas kecil itu merasa nggak dianggap, nggak dihargai, nggak didengerin. Jadi mungkin saya ketemunya laki-laki yang seperti itu juga gitu. Nah, alhamdulillah sekarang udah bisa menyadari ya, sedikit menyadari, bisa ngobrol sama diri sendiri pas waktu kecil. Ya udah mulai menyadari, udah mending lah, sudah mending. Tapi masih belum berani untuk dekat sama orang lagi, takutnya masih belum beres gitu loh. Nah, tapi sudah mending sih. Tapi yang jadi masalah sekarang itu kayak gampang banget emosi gitu loh Kang. Kayak gampang banget marah-marah karena saya tuh kepengennya apa ya sekarang ya, gimana tuh caranya saya bisa bermanfaat buat banyak orang, saya bisa sukses, itu yang lagi tak pikirkan. Kalau masalah jodoh lah gampang lah nanti belakangan. Itu yang bikin saya kayak hari-hari tuh kayak aku harus ngapain ya, harus apa gitu. Kadang-kadang sih ya kita tenang aja gitu kan, harus tenang, harus berdamai dengan diri sendiri, tapi kadang-kadang nggak sabar gitu loh. Jadi gampang marah, kadang orang ngomong nggak pas dikit kayak di hati tuh marah gitu loh. Tapi apa ya, kayak panas banget di dada itu loh. Kenapa ya? Kira-kira berarti kan mungkin aku masih punya luka tapi belum ketemu apa itu gitu loh. Atau kenapa ya? Oke. Gini Mbak Nur. Gimana Kang aku? Ya gini, menarik. Tapi Aku boleh di-mute dulu. Kamu ya. Di-mute dulu ya. Ini Mbak Nur lagi di undangan apa gimana ya? Tahu. Nah.
Oke, gini Mbak Nur, menarik ya. Saya rasa ini juga relate sama banyak lah. Tapi gini, ada statement yang menarik banget di akhir-akhir tadi Mbak Nur bilang bahwa aku pengen bermanfaat untuk orang lain apa dan lain-lain. Itu penting. Tetapi bagaimana kita akan menyembuhkan orang lain kalau yang nyembuhinnya masih sakit gitu. Bagaimana kita akan bermanfaat keluar kalau kitanya juga tidak bermanfaat ke dalam dulu gitu. Bagaimana kita akan mencintai yang di luar kalau kita tidak mencintai dulu yang di dalam gitu loh Mbak Nur. Nah, ini memang perlu ngobrol panjang gitu ya. Dan kalau Mbak Nur ngerasa ada sesuatu mungkin profesional bisa membantu, katakanlah dari psikolog atau psikiatri apapun gitu ya. Tetapi yang penting untuk disadari adalah apa yang datang ke kita itu pasti respon apa yang kita proyeksikan gitu. Dan ketika Mbak Nur tadi bilang, aku tuh ini gini kenapa ya, itu gini kemana. Nomor satu, yang terpenting adalah, udah kita jangan nyalahin siapa-siapa dulu lah gitu. Jangan nyalahin A, nyalahin B, nyalahin C. Itu semua adalah respon gitu. Nah, kalau bisa, ini akan panjang penjelasannya Mbak. Mbak nanti cari di YT, tulis aja letting go. Gitu, letting go Abu Marlo gitu. Kalau punya waktu tonton dari episode 1 sampai terakhir itu bagus. Tapi kalau mau langsung ke apa yang dibahas sekarang, itu tadi sekitar 10, 11, 12 gitu. Itu lagi bicara tentang kenapa ada sesuatu yang nggak enak di dalam, itu karena kebanyakan orang tidak jujur sama perasaannya gitu. Jadi tipikal orang nggak enakan, susah bilang enggak, ngeiyahin terus gitu. Tipikal orang baik lah kalau dalam perspektif itu gitu. Nah artinya itu penting juga untuk ditelaah gitu loh Mbak Nur. Gitu. Nah menarik adalah kalau sesuatu diulang-ulang berarti Mbak Nur memancing sesuatu yang sama gitu. Kalau buahnya sama berarti nanamnya sama gitu intinya. Betul nggak? Nah sekarang selama Mbak Nur nggak merubah apa yang ditanam, buahnya pasti sama gitu intinya. Nah jadi penting untuk ke dalam dulu apa ya kontemplasinya gitu ya, dalam artian kita melakukan introspeksi lah bahasa kerennya gitu. Dan itu tadi ketika udah mulai menyadari belajar kesadaran gitu ya melalui apapun, nanti akan menyadari kok ternyata aku tuh gini, ternyata aku tuh gini, ternyata aku tuh gini gitu. Dan intinya Mbak, sorry ya kalau dari nada-nada apa dan lain-lain, jangan banyak mendinai gitu loh Mbak. Kayak aku tuh baik-baik aja kok gitu, padahal lagi enggak gitu. Jangan banyak gitu. Aku tuh oke-oke aja kok gitu, padahal enggak gitu. Jadi coba rasain kalau lagi nggak oke nggak apa-apa gitu. Jangan gini loh Mbak. Datang sesuatu yang nggak oke, it's okay, it's fine. Aku baik-baik aja gitu. Jangan. Itu nanti namanya meniadakan perasaan yang hadir gitu. Nah makanya nanti di situ kenapa ada letting go. Perasaan itu bisa ditolak, dipendam, atau pura-pura nggak ada. Tapi yang terbaik adalah diterima dan dilepaskan gitu. Itu sih. Oke Mbak. Sesaat Mbak Nur merubah emosinya, Mbak Nur merubah circle-nya, udah pasti. Gitu. Karena tingkat emosi akan menentukan circle sih gitu. Itu akan relate gitu. Oke. Oke. Jadi kayak apa ya? Ketika kita marah, ya udah marah aja gitu apa? Gimana ya? Maksudnya Ya, nonton proses Letting Go deh. atau cara untuk menerima diri sendiri itu contohnya ada. Saya nggak bisa jelasin cepat, perlu nonton Letting Go. Ya. Oke. Oke Mbak. Nge-lag ya? Ya. Oke ya. Sip ya. Makasih Kang Ya. Abu. Nanti kalau Ya, udah nonton terima 5 kasih atau 6 ya. episode naik lagi ya, kita Doakan ngobrol lagi ya. Iya. Ya, oke. Oke. Dadah. Oke, siap. Makasih ya. Makasih. Nge-like jadi gak seru ya nge-tiktok. Iya, susah respon. Tapi ya udah, thank you Mbak Nur. Mbak Nur juga naik itu dengan bicara tadi dan Betul. seterusnya. Itu sesuatu hal yang udah ada ke arah yang mau berubah sih gitu. Oke. Lanjut A. Satu lagi boleh Kang? Satu lagi boleh ya. Ini ada Solehah.
Jaya Abadi ini ya, keren. Bagus Soleh Jaya Elite. Turun Turun ya. Sebentar. Wah, siapa nih? Random saya ya, teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Buka kameranya, Mas. Siap. Nih, Saya CEO perusahaan nih. Duh merah euy. Waduh, merah Mas Masya Allah, Uwi. tabarakallah, Kang Abu ngajak anjrit. Ya, halo Mas Uwi. Mas Wi di mana, Mas? Di Bandung nggak? Oh, di Bandung. Jangan Di nangis. Bandung nggak ngajak anjrit? Iya mohon. Gimana Kang? Ini pas banget. Tadi pas Kang Abu, saya bisa, ya Allah, saya bisa naik ini hatur nuhun ya, Kang Haji. Ya, sama-sama. Siap. Tadi Ya, nggak apa-apa ya. tadi Kang Abu, Apa-apa, kenapa hati- ya hari ini hati saya dibahas juga ibu? pink kok. Hati saya juga pink sama. Tinggi Kenapa ya. hari Kenapa hari ini ibu bahasanya mama pas banget Kang Abu? Pas Gimana banget. gimana? Ya kemarin Selasa Kang, saya jujur ya Kang, saya belum cerita sekarang. Saya baru cerita ke Kang Abu, Kang Anjrit nih. Dari hari Selasa kemarin saya debat sama ibu. Saya itu anak yang paling banyak debat karena saya bukan nggak mau menuruti apa yang ibu saya inginkan ya, Abu Anjrit, tapi saya ikuti. Tapi setelah ikuti harus memaksakan untuk ikut. Dan itu tiap hari saya sabar, tapi ibu saya harus selalu seperti itu. Kemarin hari Selasa, sebelumnya beberapa kali sudah pernah kejadian sih, guntreng debat gitu lagi. Terus kemarin itu buat saya mengerikan gitu debat. Seorang yang harusnya menjadi bagian dari diri saya, terus saya debat, itu sangat mengerikan buat saya itu. Udahnya ya gak enak ya. Dan bukannya nggak enak lagi Kang, meskipun saya bisa itu melayani debat, tapi mengerikan buat saya itu. Iyalah, Ibu ngapain? saya temperamennya betul Kak. Ibu saya itu beda dari yang lain lah. Oke. Ibu saya itu marahnya super. Ibu saya super marahnya. Ketika ibu saya marah, saya selalu mengingatkan, tapi ibu saya marah balik. Jangan marah, malah marah balik. Jadi tiap hari itu kesedihan. Dan maaf, ibu saya itu sakit sekarang, Kang Abu. Sakit. Gula sakit apa, tapi tiap hari itu kesedihan. Saya tiap hari udah ngingetin bahagia, Bu. Ketawa, malah berbalik. Apa-apaan. Sedih, senyum, hayo. Tapi ibu saya seperti itu, saya sabar. Kemarin akhirnya terjadi buat bentrok. Kemudian udah saya setelah bentrok itu saya menyesal. Saya harus minta maaf, tapi ternyata minta maaf saya tidak yang diinginkan ibu saya caranya. Ibu saya itu caranya pengen saya sampai berlimpuh, sampai menangis-nangis. Itu pengennya ibu saya. Gitu. Jadi nanti ketika saya bersimpuh dan ibu saya akan marah lagi. Dan akhirnya saya keluar. Daripada saya bentrok lagi, mending saya ngalah keluar. Jadi saat ini saya sedang berada di luar rumah dari kemarin. Itu Bu. Alhamdulillah saya bisa naik ini. Makasih. Oke. Kang Anjrit. Oke. Gimana saran buat Ya. saya? Bu. Ya gini Kang. Makasih Kang. Kita tepuk tangan dulu dong buat semua yang naik hari ini. Nggak tahu kenapa ya Kang, kalau kita bicara frekuensi hari ini semua, kalau pertama ibu, semua ibu gitu ya, dan ini menarik sih. Oke, gini ya teman-teman semuanya.
kita tahu bahwa ini saya ngelihatnya dalam perspektif yang apa ya, anggap aja perspektif kesadaran aja dulu ya supaya mudah gitu. Kalau kita bicara hidup ini adalah sekolah, kita ngerti dulu basic fundamentalnya gitu ya. Kalau kita tahu dan kita sadar bahwa hidup ini adalah belajar dan sekolah, dalam setiap pembelajaran dan dalam setiap sekolah itu pasti perlu guru, udah pasti aja. Berarti perlu ada pendidik, perlu ada yang mengajari, perlu ada yang melatih, itu pasti perlu gitu. Nah, yang selalu saya ulang-ulang bahwa guru terbaik dalam hidup itu pasti orang-orang terdekat kita, udah nggak ada lagi aja. Jadi kalau sekarang bicara mau belajar spiritual atau apa dan lain-lain gitu ya, bahwa guru terbaik dalam hidup itu pasangan, anak, orang tua, adik, pokoknya orang terdekat itu pasti guru-guru terbaik buat kita gitu. Dan ya kalau sedikit bicara dalam ranah religius kita ya, tidak sia-sia kita dilahirkan di rahim siapa, karena itu udah pasti pasangan yang paling terbaik untuk saling dalam tanda petik belajar gitu. Nah, ya kalau saya pinjam pakai bahasa karma lah ya. Karma terbesar kita tuh pasti orang-orang terdekat, salah satunya ibu gitu. Pertanyaannya gini. Ini saya langsung straight to the point aja ya supaya bisa dapat gitu. Gimana cara melepaskan roda karma atau gimana caranya melepaskan dalam konteks ini semua menjadi sesuatu hal yang kita juga naik kelas? Nggak ada cara lain. Cara melepaskan karma adalah memaafkan, udah gitu aja. Mau gimana pun, dalam kondisi apapun, sesaat skill memaafkan kita nggak ada, kita akan looping di tempat yang sama dan kita akan berputar di tempat yang sama gitu. Dan saya selalu mengatakan gini, Kang Uwi, bahwa ini juga pembelajaran buat kita gitu ya. Memang kitab suci mengatakan bahwa berbuat baiklah dan nurutlah gitu ya sama orang tua. Tapi jangan lupa sama orang tua yang kayak gimana gitu. Dan tidak ada kata-kata bahwa ikutilah ibu bapakmu tuh nggak ada. Karena ibu bapak kita belum tentu layak untuk diikuti gitu. Tetapi tetaplah membuat hubungan yang baik gitu intinya. Nah jadi kalau kita mau ngomong ya, sorry ya, ini bukan nama ibu sih kasusnya sama bapak. Ibrahim tuh nggak nurut sama bapaknya, nggak nurut gitu. Tapi nama Ibrahim kita bawa dalam tradisi Islam di dalam sholat. Artinya apa? Ibrahim adalah sosok yang tidak ngikutin bapaknya karena dia mengikuti alur nuraninya gitu kira-kira. Intinya gitu. Nah, jadi Kang Uwi yang paling penting adalah satu dogma dan stigma yang udah masuk ke dalam diri kita tentang anak durhaka. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu akan ada di dalam alam bawah sadar kita, dalam tanda petik. Sehingga itu yang akan membuat ketakutan-ketakutan kita, ke nggak enakan kita. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa setiap siapapun punya satu kurikulumnya sendiri, benihnya sendiri. Dan ketika orang tua nggak ngerti benih anaknya, dia akan menjadikan anak tidak sesuai dengan benihnya gitu. Nah artinya, satu pelajaran buat kita semua ketika jadi orang tua, ya udah. Putuslah mata rantai warisan yang dilakukan oleh orang tua kita ke kita untuk kita memperbaiki ke berikutnya. Itu yang paling penting. Dan ya balik lagi sih. Iya betul. Apa yang dilakukan sama Kang Uwi untuk menjarak dulu, untuk apa dulu. Ketika itu datang dari kenyamanan dan Mas Kang Uwi penting banget melakukan ini. It's okay sama sekali gitu. Karena satu, ketika Kang Uwi ada terus di situ terus luka, terus sakit, dan lukanya terus ada yang noel-noel lah gitu kalau kata orang Bandung, ada yang ngutik-ngutik gitu. Dan sesaat menjauh, sampai di titik lukanya udah mulai kering, udah mulai membaik, Kang Uwi bisa datang kembali dengan kekuatan yang lebih baik gitu. Dan ada penerimaan yang berbeda gitu. Nah artinya apa? Semua hanya akan bertanggung jawab terhadap perilakunya. Dan hidup ini nggak bisa diwakilkan gitu. Nah jadi Kang Uwi intinya adalah ya udah yang nyaman dilakukan apa dengan kesadaran dilakukan gitu. Karena urusannya bukan masalah anak sama orang tua sih sebenarnya. Tapi urusannya sekarang adalah aku dan diriku gitu. Dan bagaimana merespon. Karena ya maaf ya, ini saya ngomong apa adanya aja. Urusan orang tua itu kan status aja sih sebenarnya. Gitu. Ya. Dalam artian ya balik lagi ya. Apapun itu konteksnya adalah bukan aku melakukan demi siapapun, apalagi orang tua atau pasangan atau anak, tapi aku melakukan untuk diriku. Ketika aku baik hubungan dengan diriku,
maka apapun di luar akan membaik gitu hubungannya. Gitu kira-kira. Ya, Gitu Kang. hatur nuhun, A. Jadi sekarang saya coba untuk menjaga jarak dulu. Kata Abu tadi ketika saya sudah mulai kering lukanya, saya akan balik lagi. Udah, Dan baik-baik, A. Betul. Yang penting Kang Uwi tetap Oke, menjaga nah, kewarasan, kebahagiaan tetap buat menjaga saya, kesadaran. ya, dan kebahagiaan buat saya, Bu. Sadar saya sekarang nggak 78,4 lagi. Keren, Kesadaran saya 100 doang. keren, keren, keren. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun Kang. itu. Semangat Kang. Hatur Nuhun nuhun, pisan. Abu anjir, hatur nuhun. Hatur nuhun. Sehat-sehat, Kang. Hatur nuhun. Sehat-sehat Kang. Baktos sama ibunya. Hatur nuhun. Sehat-sehat Kang. Enggak, hatur nuhun. Sami-sami hatur nuhun. Wah ini ya salah orang tua. Untung ini mah untung nih ya. Ini ibu saya juga lagi nonton. Untung ibu saya tuh, maaf ya ibu ya, memang SD aja gak lulus kan kalau ibu saya ya. Ibu saya mau berdebat apa, dah gak ngerti apa-apa gitu. Makanya gitu kan, kalau sama saya, kalau ada hal ini itu tentang ibu mah nggak jarang ini itu. Yang pasti dikasih uang, udah aja beres ibu saya. Untung gitu makanya, aduh alhamdulillah ya, aduh I love you mom pokoknya ya. Jadi kita tuh gak ada perdebatan karena apa yang mau didebatin gitu. Gak ada yang tahu apa. Gitu. Damai aja gitu. Jadi kadang-kadang Kang, nggak tahu apa-apa itu mendamaikan ya. Mendamaikan enggak ya. Bener. Serius, kan ibu saya dapat nggak tahu apa-apa, nerima duit, alhamdulillah, udah beres aja gitu. Oke Kang. Kang menarik ya hari ini, selalu menarik ya. Kalau nanti topiknya pertama apa, kesana belakangnya ngikutin gitu. Ini kan menarik yang diangkat random, tapi semuanya Kayak ngomongin gitu. tentang ibu Karena ini gitu. tangan saya kan ke atas ke bawah juga ngangkat-ngangkatnya. Iya benar, ya unik Betul, lah, semuanya tentang orang tua, keren banget ya. keren lah. Oke, Kang sip ya, saya jam 10 seperti wah, biasa. thank you banget ini Abu ya, sejam Nuhun pisan. setengah ini ya teman-teman ya, thank you banget Nuhun Kang Andri nuhun sehat-sehat. Salam Teh Ajeng, salam Uni teman-teman. Jangan lelah untuk belajar seperti biasa dan ya kita sesama murid yang terus belajar gitu ya dan kurangilah untuk menilai, kurangilah untuk melakukan judgement gitu karena sesaat kita menilai kita lagi tidak mengenali diri gitu dan yang paling terpenting adalah cintailah dirimu karena tidak ada orang yang akan mencintai dirimu sebaik kamu mencintai dirimu. Dan apapun Kang, ini yang paling menarik. Memang ya ini selalu saya ulang-ulang gitu ya bahwa penting sekali bahwa kita manusia memang tidak sempurna tapi saling menyempurnakan. Tapi sesaat pun kita sadar kita tidak sempurna, tetap kamu berharga gitu. Jangan tidak menghargai diri gitu. Hatur nuhun Kang, kira-kira itu intinya Kang. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Dadah Kang Andri, nuhun ya. Teman-teman, thank you. Love you all.